Halo. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida. Selamat malam semuanya. ada cerita Pak Unipan mungkin dari teman-teman untuk pengalaman Pak Unipan terus dalam 13 hari ya, 13 minggu maaf Pak, mungkin apa nih kira-kira selama ya pandemi ini ya, Pak Unipan dapat apa nih dari topiknya? Alhamdulillah. Oke, Ida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat malam. Bapak Ibu, kenalkan nama saya tadi sebutkan Muhammad Sulifan. Saya sebagai Evan Manager di Telkom Sidoarjo dan juga sudah saya lampaui kerja saya selama 35 tahun Bapak Ibu. 35 tahun ini tidak sedikit ya. Sudah tinggal 2 minggu lagi Bapak tidak dan saya sudah persiapkan semuanya. Karena kalau saya sudah siap, mungkin saya menghadapi pensiun dengan tenang, sudah dengan menuju masa depan saya setelah kita di Telkom. Dan alhamdulillah saya sudah punya penggantinya Bapak Ibu. Saya sudah punya penggantinya sebuah perusahaan teknologi Bu Ida, yang tidak kalah dengan Telkom, ya. Yaitu saya bergabung dengan perusahaan platform all-in-one produk video komunikasi, luar biasa nih Bapak Ibu. Saya bersyukur, saya juga ada unit kami juga waktu juga join, jadi saya tambah yakin. Dan Bapak Ibu, saya juga bersyukur lagi karena saya juga menyiapkan perusahaan saya yang kedua, yaitu saya sebagai siapkan sebuah usaha konvensional bidang, yaitu membangun kandang ayam Bapak Ibu, 3 miliar Bapak Ibu, patungan teman-teman. Ini juga salah satu persiapan saya di era konvensional ya, setelah kami pensiun. Ini sudah menuju masa-masa tenang saya di rumah gitu ya. Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu. Pak Ahmad tadi luar biasa, ikutin saya juga yang gara-gara Pak Ahmad jadi saya juga bangkit ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa tadi disampaikan kenapa ini saya jadi tenang karena selama WFH bisa. Selama WFH ini saya sudah benar-benar menyiapkan masa pensiun saya karena hampir 3 bulan ini bisa ya saya WFH dan baru masuk kantor kemarin. Saya di rumah saja tapi tetap produktif Bu Ida. Ya. Ini hikmahnya ya. Saya di rumah saja, dirumahkan, waktu itu nggak boleh kantor karena masih pandemi. Kemudian baru kemarin ya masuk kantor itu di era new normal ini. Ya saya agak lumayan Bu Ida sebagai persiapan masa pensiun saya. Pas ini ya, kurang 3 bulan dapat lockdown nggak Bu Ida. Akhirnya saya menjadi lebih tenang di rumah, lebih tertata hidup saya, kegiatan ritual agama saya dari pagi sampai malam sudah saya secara istiqomah. Kalau pagi Bu Ida, ini ritual orang ini ya, menghadapi pensiun dan sudah saya di rumah ini bersyukur pagi-pagi kita ritual dulu agama saya, kemudian kita jogging Bu Ida, jogging untuk sehat, kemudian karena kami punya tim, saya buat rapor, kemudian siangnya kita bantu tim, bantu Pak Ahmad dan sebagainya, kita follow up ya Bu Ida untuk nanti malam ini seperti ini dan terus itu saja Bu Ida. Dan bisa terserah saja, kami di depan laptop saja bisa. Di depan laptop saja, dari pagi sampai malam, bantu tim. Bantu Pak Ahmad tadi yang bagi 1 orang tadi bisa. Akhirnya berkembang jadi hampir 30 orang. Ya. Karena saya bantu tim Bapak Ibu. Ya, mungkin yang belum join ya Bapak Ibu ya. Saya bantu tim. Itu saya dapatkan dari kalau panas cerita $9.000 Pak Ika, saya hampir 13.200 lebih. Ini bantu Pak Ahmad saja ini. Bantu Pak Ahmad and tim yang berkembang dari 1, 2, 4, 8, 16 sampai 9 orang. Saya bisa diganti Pak. Saya bisa dapat provinsi ini. Nah, dalam waktu 13 mingguan saja sudah terkumpul $13.200 bisa. Artinya apa? Ini sama dengan gaji saya bisa 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Nah ini Bapak Ibu, ini gambarannya. Di era new normal ini membuat saya semakin mantap dari pensiun bisa. Saya kalau kemarin masih mikir kantor, ini full time Bu Ida. Full time bantu tim, jangan khawatir bantu tim saya, Bapak Ibu semuanya yang semangat karena era lagi bawah ya.
Ini mungkin bisa jadi saya jadi lebih mantap menyongsong masa pensiun saya kurang 2 minggu lagi bisa sampai itu hari ya. Tadi pagi saya laporan kepada manajemen, saya laporkan semuanya. Alhamdulillah ya di rapat ini kan masih surplus, masih bisa berkontribusi dengan perusahaan. Kami kalau tadi disebutkan berita bahwa saya pernah penerima jabatan teladan nasional, jabatan teladan kementerian, pemerintah ngasih penghargaan. Dengan kami juga kami pernah dapat S1 dari Deksi. Ya, itu semuanya membuat saya punya ini ya kapasitas diri saya meningkat. Dan kalau Bapak Ibu kalau di Telkom ya mungkin di tempat Bapak Ibu semua juga kalau dapat virus itu ya Pak ya, kita dapat uang disuruh diajak keliling kota Jakarta, Ancol Bapak Ibu ya. Ini penghargaan paling berkesan selama hidup saya di Telkom. Saya juga dapat penghargaan Bapak Ibu, semuanya dari uang, kemudian kepergian wisata ke Ancol Jakarta itu aja dari Telkom. Tapi kalau di Tokpus Bapak Ibu, kami pernah diajak keliling ke Itali kemarin ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Itu bisa jadi Bapak Ibu mungkin ya kenapa sih Bapak Ibu saya katakan dengan Tokpus ini Bapak Ibu? Karena saya sebagai orang Telkom ya, ini saya melihat karena bahwa Tokpus itu ya ini Bapak Ibu, dulu ketika saya dikenalkan masih 2G masih hanya yang ada video email dan video di video conference ya, masih jauh Pak Wida, masih jauh. Karena saya yakin saya tadinya karena ini visi aja bisa visinya apapun kan temukan sama nama sepengalaman bisa dibaca kayak yang saya pegang Wida. Jadi kemana masa hari itu Bapak Ibu itu dari 1G ke 2G, 3G, 4G. Nah 4G nih Bapak Ibu, saya nunggu berapa tahun ya, 5 tahun bisa Bapak Ibu. Tapi saya yakin pasti akan booming di perusahaan. Saya dengan manajer saya ada 10 orang Telkom di mana yang gabung di waktu itu, kita yang menginvestasi, menjualin karena menjadi visi. Masih menjual visi adalah Bapak Ibu. Dan sebenarnya makanya dari bisa bilang dulu dipahami, dibilang ya, fokusnya ini tidak ada barangnya gitu. Nah, mungkin Pak Unipan sebagai jual info kita ada barangnya nggak? Ya sama lah. Jadi kita intangible product Bapak Ibu. Kita ini jual jasa, aplikasi, IT, service ya. Seperti IndiHome mana itu anunya, apa namanya produknya kan tidak ada. Seperti pulsa, mana barangnya Bapak Ibu pulsa? Kan bermanfaat untuk bisa main kita kasih ya. Sama Bapak Ibu, waktu saya join kenapa sih? Itu era Bapak Ibu. Kita berera ke depan, pasti booming di saat politik. Nah itu baca saat ini sudah lancar banget Bapak Ibu semuanya. Ini baru mulai, baru tahun pertama fokusnya mulai kita normal. Nah ini Bapak Ibu ya. Ke depan beda, saya tahu ya. Ke depan itu pasti 5G beda. Tahun depan beda lagi. 5G itu apa sih beda? Internet Bapak Ibu, itu kecepatannya hingga 10 kali 4G Bapak Ibu. Ke depan itu orang ngeri Bapak Ibu. Ini saya jadi semangat beda. Ini pensiun tapi kok tambah semangat ya saya ini mungkin ya. Jadi saya ini Bapak Ibu. Kayak gitu memang Pak. Aduh, saya nggak mau ya ini kumpul orang-orang anak muda Bapak Ibu. Saya jadi muda lagi kayaknya dia ya. Kayak gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu mungkin ya ketika Bapak Ibu ini di lapangan saya tahu Bapak Ibu semuanya mungkin mengalami kayak saya bisa ya. Mungkin tadi ada beberapa tim saya yang mengalami segini. Ketika orang itu dipresentasi bisa, itu kadang mungkin ya banyak alasan nggak gabung, karena alasannya nggak punya dana kan bisa. Jadi orang itu orang yang tadinya punya sesuatu yang dianggap itu punya uang, mendadak ketika dipresentasi waktu itu alasannya tidak ada dana. Jadi pura-pura miskin bisa. Kenapa orang ya orang itu kalau orang ini ketika dibilang ini apalagi ini dibilang gaptek, dibilang bisa ngomong, dibilang ini model level, apa saya bisa model level? Itu bagus loh, model level marketing ini jaringan kita jual seluruh dunia bisa ini ya. Iya. Kemudian justru bisa saya bersyukur ini ya, saya bersyukur karena marketing dipakai jaringan karena working ya. Anda kan enggak itu ya kayak Zoom itu loh. Kayak Google, WhatsApp, YouTube, apa itu Instagram, Twitter itu semuanya bisa. Istri saya, anak saya, ponakan saya, semua anak kita punya semuanya mainkan itu produk. Tapi lihat, tapi banyak
Betul. Saya bersyukur Bapak Ibu. Kenapa ini mau travel kok banyak yang mundur? Apa saja mau travel itu bisa? Mau travel kan ini ya. Mesti saya bersyukur apa? Karena saya kecipratan dari bisa. Kecipratan bikinnya fokus tadi. Bukan satu saja. Ya. Saya dalam 13 minggu aja Bapak Ibu. Saya kecipratan fokus itu 13.000 dolar Bapak Ibu. Ini baru mulai bisa. Baru mulai bisa. Ini baru mulai itu tahun pertama bisa. Saya yakin bisa nih ya ke depan itu. Dan ada lagi bisa yang satu ini mungkin bagi orang kita beragama ya, beragama Islam mungkin ya banyak yang mempertanyakan ini. Tadi saya juga dapat dari tim saya mengalami hal yang sama dengan ini ya, teman-teman yang di Malang ini, bahwa bagaimana tentang hukum halal haramnya. Waduh ini Bapak Ibu maaf, kami satu sisi seorang agama juga ya. Ini mungkin boleh bisa ya saya jelaskan dikit ya. Iya. Bapak Ibu, iya. Saya mengalami diri Bapak Ibu ya, mengalami kenapa takut dibilang ada yang join karena takut ini haram atau ini bukan halal Bapak Ibu. Saya pernah mengalami diri Bapak Ibu. Saya pernah konsultasikan ke itu mungkin ada video yang sudah beredar Bapak Ibu ya tentang pendapat orang kiai, kemudian dibawa ke Basul Masail NU Jawa Timur Bapak Ibu waktu itu, dan pada akhirnya beliau dikonsultasikan kepada seorang ketua Basul Masailnya ya yang ngerti tentang syariatnya agama Islam ini. Beliau mengatakan bahwa pada akhirnya beliau mengatakan ini halal Bapak Ibu. Ini ya secara syariatnya waktu itu ya. Kemudian karena ada seorang kiai di Malang yang karismatik juga mau join ragu juga karena apakah ini halal atau haram. Ternyata ketika dikonsultasikan ke lebih yang dalam ya, lebih dalam lagi tentang akhirnya dikatakan bahwa alhamdulillah bahwa walaupun dikatakan tidak masalah karena ini menyangkut masalah ini ya, ulasan seorang ulama kemudian mengatakan bahwa ini tidak masalah karena ini produk kita ditawarkan sebuah produk ini teknologi yang manfaatnya luar biasa. Jadi ini barang yang kita ini itu ada barangnya itu tapi intangible produk, tidak bisa disentuh barangnya. Tapi manfaatnya kita konten. Hari ini bisa ditonton sampai seluruh dunia bisa nonton seperti ini. Artinya apa? Ini kata guru saya tadi, kata kiai saya itu termasuk barang yang bermanfaat. Ini pertama. Kemudian akadnya Bu Ida. Ini barang cuma 30 juta saja. Itu ini kata kiai saya tadi itu. Nah, akad muakadnya itu kena bisa. Itu sudah apa? Karena kita ini muakadnya, akad muakadnya itu kita sama-sama setuju ya, tidak ada paksaan. Itu ya halal. Kata kiai saya waktu itu bilang gini, kita ini seperti minum kopi bisa ya, satu cangkir itu ya. Tapi kalau kita beli di Starbucks Bapak Ibu, itu 50.000, 60.000, kan saya mau kok, nggak masalah. Saya join, saya beli yang 75.000 gitu ya. Karena saya ini saya tahu bahwa itu mahal, tapi saya beli itu halal gitu ya. Jadi tidak ada pasangan. Nah ini sama, mesin tidak ada pasangan. Kita mau yang pakai kecil, eksekutif, elit, maupun propek itu itu pilihan. Dan saya gabung, gak ada maksa, itu halal. Kemudian Bu Ida, karena ini bisnisnya ada referennya, kita udah bergabung dan perusahaan ngasih kesempatan untuk mereka pada orang lain, kita digaji Bu Ida. Itu katanya halal karena saya menerima upah dari hasil kerja saya bisa. Kayak saya di Telkom menggunakan IndiHome, Speedy, internet dan sebagainya, itu saya dibagi dari uang pelanggan saya, itu sah halal. Itu kata beliau. Ya. Jadi Bapak Ibu ini pandangan dari seorang kiai guru saya yang luar biasa dan ini saya jadi tidak ragu lagi karena ini bisnis di era teknologi saat ini. Itu mungkin bisa jadi kalau dipikir-pikir Pak Unipan dibayar sama Telkom melakukan penjualan dibayarnya akhir bulan ya Pak, awal bulan ya Pak ya. Iya baik. Awal bulan ya. Tapi kalau ini penjualan langsung dibayar, ngeri ya.
Ya, bahkan dia bilang katanya Pak Kiai saya itu begini beda, kata Kiai Ketua Basul Makai Jawa Timur, bahkan Kiai Ruski waktu itu dia bilang takut itu lebih sakti. Kenapa? Karena bayarnya 3 menit Bapak. 3 menit tak dibayar. Kalau Bapak Ibu kalau kita kurang mungkin kurang kalau orang layak atau sawah itu ya. Paling itu kerjanya paling seminggu dibayar. Padahal yang benar kata hadisnya itu mengatakan bahwa siapa yang membayar, membayar bisa dibayar sebelum bayar apa pekerjamu sebelum keringat kering. Nah, itu katanya lebih sakit di sini katanya. Dan kampus dan sebelum keringat itu udah dibayar 3 menit itu sih waktu tenaga Jawa itu. Iya, itu beda. Jadi Bapak Ibu, kita sekali lagi mungkin bisa terakhir kita ini pakai kacamata bisnis bisa kalau kita mau jauhin. Jangan bilang itu kok mahal. Mahalnya berapa bisa? Cuma 30.000 loh bisa. Ini 30 juta ya. Uang 30 juta Bapak Ibu, di tahun kita nggak jadi ngapain Bapak Ibu, nggak jadi kaya kita. Benar ya? Kalau kita hidup uang dari bank, kita jaga uang dari bank itu kita dapat mungkin ada yang tidak riba karena kita makan uang bunga itu. Tapi dibuat usaha apa tidak? Nggak ada Bapak Ibu. Dan tadi itu cerita di awal saya gabung perusahaan ayam Bapak Ibu itu 3 miliar Bapak Ibu. Saya support hampir 800 juta Bapak Ibu. Ini saya nggak mikir Pak Ibu. Saya mikirnya ke depan masih bakal balik modal. Tapi resikonya apa Bapak Ibu? Resikonya ya kita ya mana ada resikonya kalau namanya usaha kita. Tapi kemarin Bapak Ibu namanya usaha Bapak Ibu ya. Ternyata nggak saya sendiri bisa. Semua pengusaha orang bisa. Semua pengusaha turun semua ini ya. Karena pandemi kemarin Pak Ibu. Sama. Karena saya juga di lockdown Bapak Ibu Bogor sana. Karena PSBB ya, artinya berhenti Bapak Ibu. Tidak ada lagi berobat. Ya berisiko baik, tapi saya ambil. Kita push Bapak Ibu. Cuma tidak berjuta resikonya apa? Itu orang itu. Orang ditawarin nggak risikonya. Tapi Bu Ida, yang hebat risikonya kaya Bu Ida. Saya tadi Pak Ahmad risikonya ditolak, kemudian sekarang jadi punya $10.000 tadi ya. Lebih gitu ya, itu risiko ditolak aja dan risikonya kaya. Jadi Bapak Ibu, kita sekali lagi berada di proses tepat. Perusahaan teknologi Bapak Ibu. Di era digital, di era IoT. Udah 2004. Ngeri loh Ibu. Ini saya jadi pensiun ini awal daripada saya ini Bu Ida. Ini awal akhir daripada perusahaan saya Telkom, awal dari perusahaan saya ini ke depan. Mari Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu yang sudah join Bapak Ibu yang sudah join apa semangat. Bapak tidak mau ini. Di era yang tepat, di perusahaan yang tepat Bapak Ibu. Bapak dikendali tepat Bapak Ibu. Ya, era 4G ini. Itu era zaman baik. Yang belum join Bapak Ibu, join lah jadi ini Bapak Ibu. Bapak yang anak Bapak Ibu, nanti ini kuliah berita, ini kuliah yang tidak saya. Tidak nanti tujuannya kan. Pak Irfan ada putus-putus Pak, mungkin agak mundur agak putus kalau terang dekat ya. Oke. Itu. Anak saya ini bisa. Anak saya ini baru lulus daripada kompleks bisa. Di Wijaya Malang itu habis saya kemarin dia kerja ya. Kerja apa nggak tahu kerja apa. Kerja ini di era semua ini tutup dong kerja karena semua itu lagi drop lagi pengurangan budaya itu lagi banyak PHK dan lain. Ini orang tua lagi susah ini. Waktu masuk SMP rebutan kursi yang masuk SMP. Waktu SMA rebutan masuk di SMA Polri. Perguruan tinggi rebutan kursi bukan ini. Ketika udah lulus Ibu rebutan kerja. Jadi mana Ibu? Udah semakin menyempit bisa. Era normal bisa. Saya ini bisa. Sudah nggak boleh masuk kantor. Yang boleh masuk kantor itu 35 tahun ke 45 tahun ke bawah. Yang ke atas di rumah saja bisa. Saya takut nulari virus itu ya. Kemarin bisa. Saya ini beli pajero ya, ini kemarin ya di Malang. Itu separuh daripada orang di kampung itu bilang bisa. Tidak kembali lagi rasanya sama ini. Paling saya di pihak. Separuh dari itu di pihak orang itu bisa. Ini berarti apa gini Bapak Ibu yang punya putra putri ya Bapak Ibu. Mungkin ini Pak Jahil semuanya yang belum join kan Bapak Ibu untuk masa depan mereka.
Kira-kira itu. Karena dia opting itu beda. Itu yang robotik beda. Semua dari robot beda. Jadi ini nggak lagi butuh kerja-kerja loh. Bang nanti semua mesin semuanya ini. Nah ini kita Bapak Ibu lihat momennya Mas SD, Mas SMP, Mas SMA. Bapak Ibu 5 tahun, 10 tahun kayak apa nih? Hingga itu beda. Ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu mungkin terakhir kali sudah pegang tangan Bapak Ibu. Mengundang Bapak Ibu. Join Bapak Ibu. Ya belum join nanti jadi penonton Bapak Ibu. Penonton kan bisa. Itu bisa mungkin bisa.